Isi suratnya dengan ini, kami perintahkan untuk satu, memfasilitasi penjaringan dan penyaringan ulang perangkat desa Purwasaba tahun 2026 pada formasi jabatan kepala dusun 2, 4, dan 5. Kedua, melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang perangkat desa Purwasaba dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Oke, siap Pak Camat, saya akan tetap melantik ya. Kenapa saya harus melantik? Karena dasarnya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan gue Wes. Semoga teman-teman netizen dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan dimudahkan, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nggak ada suhu. Sekali lagi, Kepala Desa Huhu Purwasaba mendapat surat dari camat, di mana surat camat ini meneruskan surat dari bupati yang isinya ada dua. Satu, lurah atau kepala desa diminta memfasilitasi penjaringan ulang kadus 2, 4, dan 5. Artinya penjaringan yang kemarin dibatalkan, tidak dipakai. Kemudian yang kedua, itu melakukan penjaringan ulang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Nah, jawaban Huhud, Kades Huhud tetap akan melantik kadus yang sudah melalui proses penjaringan, ya, proses penjaringan. Ini bupati dan camat ini kurang kerjaan ini, mestinya, karena ini sudah menjadi polemik yang lumayan lama dan ini viral. Seharusnya Kades Huhud ini dipanggil, nggak usah disurati, dipanggil, diajak komunikasi, mencari titik temu. Nah, sikap Huhud sudah jelas, sikap Kades Huhud sudah jelas, dia akan tetap melantik. Kalau cuma disurati, ya itu menjadi tanda tanya besar. Nah, kenapa Huhud atau Kades Huhud ini ngotot ingin melantik kadus yang sudah terpilih, yang melalui penjaringan? Dia punya dasar juga, ya, punya dasar. Ya, tidak hanya sekedar ngotot menolak perintah bupati, tidak hanya sekedar menolak perintah camat. Dia punya dasar juga, karena dia juga orang berpendidikan. Penampilannya seperti itu, tapi dia orang pendidikan. Dia S2, sarjana hukum, S2, M.Hum. Nah, dan dia juga orang bersih, kepala desa bersih. Bahkan dia memang dimaui masyarakat, ya. Artinya masyarakat desa itu memang seandainya ada yang nggak cocok, 1, 2 lah. Nah, nggak usah pakai lama, kita lihat videonya. Jangan lupa like, share, dan komen. 26, kita mendapat surat dari camat, ini meneruskan surat Bupati Banjarnegara ya. Isi suratnya dengan ini, kami perintahkan untuk satu, memfasilitasi penjaringan dan penyaringan ulang perangkat desa Purwasaba tahun 2026 pada formasi jabatan kepala dusun 2, 4, dan 5. Kedua, melaksanakan penjaringan dan penyaringan ulang perangkat desa Purwasaba dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Oke, siap Pak Camat, saya akan tetap melantik ya. Kenapa saya harus melantik? Karena dasarnya nggak jelas. PP 16 2026 itu diundangkan, disahkan itu tanggal 27 Maret 2026. Sedangkan kita sudah selesai semua sampai tahap rekomendasi dari camat atas nama bupati dan wali kota. Ya, jadi menurut saya itu udah memang seharusnya dilantik. Tidak ada pakai cara-cara apapun. Kalaupun hasil resus dari inspektorat itu mau dijadikan final, negara ini negara apa? Negara ini negara hukum. Semua warga negara itu berhak untuk melakukan upaya hukum.
bahkan yang sudah diputus di pengadilan, dijatuhi hukuman penjara atau kurungan, itu saja terdakwa boleh mengajukan banding. Ya, bentuk apa upaya hukum? Lah kita LHP tidak dikasih, SK pembatalan nggak dikasih, tiba-tiba suruh ngulang. Yang buat ngulang PAD, duitnya siapa? PAD Pak Camat, Bupati, sampaikan juga ini, duitnya siapa? Kenapa tidak dilaksanakan penjaringan dan penyaringan itu diambil alih oleh kecamatan pada saat saya bersurat? Karena panitia saat itu sudah berpikir bahwa banyak tekanan mungkin saat itu kan. Dan banyak dilakukan juga intimidasi. Sampai didatengin ke rumah-rumahnya. Ayo kita buka satu-satu. Kayak gitu. Dan terkait hasil riksus dari inspektorat, kenapa saya anggap tidak objektif? Semua dalam tekanan dan dalam paksaan. Sebelum ada riksus, Bupati sudah perintahkan ke Sekda, Kepala Inspektorat, Kepala Dispermades, terus Agung yang dulu Kabid di Dispermades sekarang jadi camat di Batur. Nggak ada urusannya ini Agung sebenarnya. Saya jam 5 sore ditelepon suruh datang ke kecamatan bahwa perintah Bupati harus diulang. Ya atas dasar apa diulang? Kayak gitu loh. Pokoknya lucu. Saya nggak mau dilakukan riksus. Ya riksusnya dibuktikan lah, katanya fakta. Fakta kan udah ada buktinya. Gitu loh. Nggak usah aneh-aneh, inspektorat. Ya. Ayolah, Fauzan, ketemulah sama Bupati semuanya. Kita udah bersurat juga. Minta LHP sama minta SK pembatalan. Tidak dikasih. LHP itu haknya kita untuk menindaklanjuti. Terus Sugio apa siapa itu, Kepala Kominfo, saya telepon tidak diangkat, saya WA tidak dibales. Saya mau ambil sendiri karena saya yang diperiksa. Karena bersurat dia masih meragukan atau mengulur-ulur waktu lagi kepada PH kita. Ada nanti buktinya kita kirim. Ayo kita ketemulah, terbuka aja kita. Ayo, kalau mau diulang-ulang, itu saya rasa ya boleh saja, tapi nunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau saat ini riksus itu belum final sama sekali, masa kita tidak diberikan hak sebagai warga negara untuk melakukan upaya hukum? Kan terlalu konyol. Nah dari video tadi jelas Kades Suhu ingin akan tetap melantik kadus yang sudah dipilih atau terpilih melalui prosedur yang sudah ada. Ya, dia menghormati surat dari camat, dari bupati, tapi dia juga akan melantik kadus 245 yang sudah melalui proses awal sampai akhir dan sudah rekomendasi dari lurah, camat, ke bupati. Dasarnya apa? Kalau bupati menginginkan terjadinya penjaringan ulang dari proses awal berdasarkan PP nomor 16 tahun 2026. Nah, PP itu keluar tanggal 27 Maret 2026. Padahal proses penjaringan ini sudah selesai sampai pada tahap rekomendasi camat kepada bupati sebelum tanggal 27 Maret 2026. Sebelum PP nomor 16 tahun 2026 yang bupati menginginkan penjaringan berdasarkan itu sudah terlampau semuanya sebelum itu keluar. Itu satu. Kemudian yang kedua, LHP dari inspektorat itu tidak ada. Mestinya kalau memang ada temuan, ada LHP, itu diserahkan kepada kepala desa, camat,
sehingga kepala desa bisa melihat kesalahannya apa dan inspektorat kesalahannya apa, mestinya itu. Tapi karena LHP nggak ada, kemudian juga proses penjaringan itu selesai sebelum ada PP yang baru, sehingga Kades Suhu ngotot akan melantik Kadus 2425 yang sudah terjaring itu, karena proses itu sudah menggunakan aturan yang lama, dan selesai proses penjaringan ini selesai sebelum aturan baru diterbitkan. Nah, ini pelajaran buat semua public figure dalam memutuskan segala sesuatu itu harus berhati-hati, ya. Kelihatan sekali, kalau menurut saya sih, paling tidak menurut saya, kelihatan sekali ini ada muatan politis dari bupati. Karena di belakang bupati itu ada, sebelum itu ada terjadi perselisihan antara Kades Suhu dan salah satu LSM di sana. Dan kebetulan Kades Suhu juga di-backup oleh banyak orang, banyak elemen masyarakat, sehingga ini harus ada pembicaraan internal, harus ada negosiasi, harus ada diskusi ulang. Ya, semoga cepat selesai permasalahannya, jangan tidak terjadi kegaduh. Wassalam.